Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya. Semoga kalian semua sehat-sehat saja, baik-baik saja, dimudahkan segala rezekinya. Amin. Halo teman-teman, kali ini saya ada cetakan motif 3D panel. Ya, yang motifnya ini terlihat simple, minimalis, dan motif ini serbaguna sekali ya teman-teman. Bisa untuk berbagai ukuran ya, dan berbagai lokasi. Misalnya untuk di hiasan di kamar, atau di ruang tamu, dapur, atau untuk studio juga bisa ya teman-teman. Bisa juga buat plafon rumah juga bisa. Buat tiang rumah untuk cover ya bisa juga teman-teman. Atau untuk bingkai ya, bingkai pintu, bingkai jendela ini juga bisa ya teman-teman, motif seperti ini. Bisa juga untuk ide usaha ya, misalnya dicetak ukuran keramik 40-40 atau 60x60 ya, lalu dijual kayak gitu. Tinggal disekat-sekat aja ya ini ya teman-teman, seperti ini. Terus ini barangnya ya teman-teman yang sudah dicetak, hasilnya seperti ini ya. Ini dicetak full ya, rata. Untuk pemasangannya sendiri terserah kalian mau pasang horizontal motifnya atau vertikal, itu terserah inspirasi teman-teman semua ya. Atau mau bagaimana, zigzag atau mungkin seperti apa. Ini yang dicetak tidak full ya, yang diseket. Ini sepertinya buat tiang ya teman-teman. Ini tiang ukuran 20x20, diseket aja segini ya teman-teman semuanya. Terus bagaimana cara pembuatannya ya, nanti saya akan jelaskan ya, ikuti terus, tonton terus ya sampai akhir videonya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara pembuatannya ya teman-teman. Ini seperti ini. Ini barangnya ya, tipis seperti ini ya, biar enteng ya nanti buat pemasangannya. Terus ini contoh pemasangan yang sudah dipasang ya teman-teman. Ini sebagai bingkai pintu teman-teman, seperti ini tuh. Hasilnya bagus ya teman-teman, menarik sekali, sangat indah. Terus bagaimana cara membuat cetakannya ya teman-teman, nanti saya akan jelaskan ya. Kurang lebih seperti ini. Siapkan dulu ya teman-teman. Ini paralon potong ya, yang sudah dipotong, paralon bekas ya. Ini kebetulan ada paralon ukuran 0,5 inch ya teman-teman. Panjangnya kurang lebih 60 cm lebih ya teman-teman, karena nanti motifnya kita 60 kali 2 meter ya teman-teman. Ini maka ini yang buat tarikannya ya, paralon ini nanti kita belah di sini ya, mengikuti garis ini ya teman-teman. Dibelah lalu kita pipihkan ya teman-teman. Pembelahannya pakai gerinda aja ya teman-teman, biar cepat. Terus hati-hati dalam pembelahan ini karena kita menggunakan mesin ya teman-teman, hati-hati. Dibelah saja teman-teman, jangan sampai tembus ke bawah ya teman-teman belahnya. Cukup satu bagiannya saja, biar ada sobekan seperti ini ya teman-teman. Ini sudah dipotong seperti ini jadinya. Lalu setelah sudah dipotong ya, nanti kita pipihkan ya, dilebarkan dengan api ya teman-teman. Saya dengan kompor ya, api kompor, atau dengan semporan. Kalau teman-teman punya semporan teman-teman yang buat bakar barbecue atau apa, itu bisa ya teman-teman. Ini dipanasin kayak gini dulu ya sampai paralonnya itu lembek ya teman-teman. Bisa sampai bisa untuk dipres ya, pelan-pelan. Terus hati-hati ya teman-teman, ini panas ya, panas. Dibuka seperti ini dulu ya teman-teman belahannya, lalu dipanasin sampai lembek. Nanti kalau ininya sudah lembek, dipegang sudah bisa dipres, lalu kita press ya teman-teman. Cara ngepresnya kita menggunakan triplek ya, triplek atau
papan ya teman-teman, seperti ini ya. Ini kalau sudah lunak kita press seperti ini ya, jangan sampai ada yang melipat ya teman-teman. Kita press seperti ini, lalu kita tahan sebentar sampai mendingin ya, sampai tidak bergerak lagi. Nah ya seperti ini ya teman-teman. Kalau ini sampai selesai ya teman-teman, sampai semua paralelnya terlebar seperti ini ya, sampai selesai panjang 60 cm ya teman-teman. Ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah dipipihkan semua, dipres, jadinya seperti ini. Jadi seperti papan ya, seperti ini ya teman-teman. Lalu kita tinggal gambar motifnya ya. Jangan lupa ini kasih garis dulu ya teman-teman. Garis ini supaya nanti motifnya itu rata. Jadi diratakan dulu karena ini potongannya pakai gerinda, terus kita ngikutinya garisnya juga kan pasti akan tidak rapih ya, masih banyak yang menceng. Maka kita garis dulu untuk pemotongan permukaan motifnya ya teman-teman. Kita kasih garis seperti ini ya, menggunakan garisan pakai ballpoint, jangan pakai spidol ya teman-teman, karena kalau pakai spidol nanti motifnya garisnya terlalu besar, nanti sulit untuk motongnya, jadi kurang, ketelitiannya kurang ya teman-teman. Lalu dikasih garis lagi ya teman-teman, 2 garis sejajar. Motifnya itu dua garis ini fungsinya untuk apa, ketebalan motif ya. Jadi ketebalan tonjolan motifnya itu kita mau buat seberapa, ini kita buat 1,5 cm ya untuk tonjolan motifnya ya teman-teman. Jadi seperti garis-garis yang di depan video tadi motifnya seperti itu, maka itu 1,5 cm ya ukurannya ya teman-teman. Kita garis dengan garisan ya, jadi bikin 2 garis vertikal horizontal ya teman-teman. Nanti setelah sudah 2 garis seperti ini, lalu kita buat motifnya ya. Kita buat motifnya, kurang lebih jarak motif tonjolannya itu 1,5 cm ya teman-teman. Jadi 1,5 cm, lalu 1,5 cm lagi, lalu 1,5 cm lagi di kedua garisnya itu ya teman-teman. Tapi jangan lupa teman-teman, antara garis 1 dengan garis 2 itu dikasih jarak ya teman-teman. Jaraknya itu kurang lebih 2 mili ya, biar nanti bisa dibuat miring ya garisnya teman-teman untuk motif. Oke, setelah sudah jadi seperti ini ya, ini dibuat apa, selisih 2 mili ya dengan garis yang satu, motifnya dibikin miring seperti ini ya. Tujuannya itu untuk supaya ketika dicetak itu tidak lengket teman-teman, terus tidak keras, harus miring seperti ini. Ini salah satu rahasia cetakan ya, kalau motif itu harus dibikin miring seperti ini sampai selesai ya. Di garis-garis seperti ini semuanya, di hubungan antara garis pertama dengan garis kedua. Jangan lupa ya teman-teman, like-nya, komennya, atau mungkin sanggahannya ya teman-teman. Lalu masukannya ya teman-teman, jangan lupa bantuannya ya bro, subscribe-nya, komentarnya ya. Yang sudah subscribe terima kasih sekali, terima kasih.
Ini sampai panjangnya 60 cm ya, karena kita mau bikin cetakannya itu lebar 60 cm, maka tarikannya harus mal-malanya ini yang buat narik itu panjangnya juga, lebarnya juga 60 cm. Seperti ini teman-teman. Yang ini lalu kita buang ya teman-teman, dipotong pakai gerinda. Yang ini seperti ini teman-teman, ini nanti dibuang, dipotong pakai gerinda. Terus potongannya harus hati-hati, terus jangan sampai terkena motif yang tidak dipotong ya teman-teman. Jadi potong lalu nanti kita dipakai gerinda ya, pakai cutter, tapi agak keras ya kalau pakai cutter ya teman-teman potongnya. Bisa juga menggunakan gergaji ya, gergaji kecil ya, atau mungkin kalau kalian punya mesin pemotong ya, bisa juga menggunakan mesin pemotong. Tapi kita pakai gergaji saja ya teman-teman. Terus saat pemotongan jangan sampai mengenai motif ya yang tidak dipotong ya. Jadi satu tonjolan, satu dibuang, satu tidak, satu dibuang, satu tidak ya teman-teman. Hati-hati saat pemotongan ya teman-teman, itu akan menentukan sekali motifnya ya nanti teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya setelah dipotong ya teman-teman. Ini seperti ini hasilnya, seperti gergaji. Terus jangan lupa ini diklem ya teman-teman, pakai kayu, pakai reng atau pakai holo, supaya ininya motifnya ini tidak lentur ya teman-teman, mal-malan ini, supaya memudahkan kita untuk proses penarikan nanti, pemotifan nanti ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nanti bagaimana cara kita membuat motifnya ya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Kita siapkan mejanya dulu ya, meja kerja ya teman-teman. Ini meja kerjanya seperti ini, simpel saja, di tanah ya langsung ya teman-teman. Dikasih holo seperti ini bentangannya, kurang lebih ya 60 cm ya, karena buat motifnya supaya ini mal-malanya bisa menjadi rel ya, seperti ini ya teman-teman. Terus jangan lupa ya teman-teman, ini jangan sampai terkena permukaan dasarnya ya, karena permukaan dasar yang ini nanti dikasih spasi seperti ini supaya buat adukan nanti ya, adukan semen biasa sama pasir untuk yang pertama, nanti kasaran saja dulu. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita kasih adukan kayak gini, langsung diratakan ya teman-teman, langsung saja. Terus ketebalan adukan ini jangan sampai melebihi rel ya teman-teman, tingginya juga ya kurang lebih sama ya dengan relnya, supaya nanti pas kita tarik itu adukan tidak berat ya, rasa nariknya itu tidak berat, jadi bisa lebih enteng. Diratakan terus ya, kasih adukan sampai semuanya full panjangnya. Sebenarnya kalau panjang itu terserah teman-teman semua, bisa lebih pendek juga nggak apa-apa, kalau mau lebih panjang dari ini juga nggak apa-apa. Ini kebetulan saya bikinnya 2,5 meter ya teman-teman, kali 60. Untuk lebarnya bisa lebih kecil dari 60 cm boleh ya teman-teman, nggak apa-apa untuk motifnya, tapi bikin mal-malannya juga harus lebih pendek ya, karena tapi kalau lebih lebar mungkin agak susah ya teman-teman, harus pas ketika kita narik itu harus 2 orang mungkin. Kalau karena saya ini narik sendiri, maka saya bikin semampunya ya 60 cm. Tapi itu sudah cukup ya teman-teman untuk membuat motif, bisa untuk seket-seketan atau diseket gitu ya teman-teman. Nanti kalau sudah rata semua dikasih adukan seperti ini ya teman-teman. Adukannya jangan terlalu encer ya, atau terlalu kaku. Karena kalau terlalu encer ya nanti motif juga
susah kebentuk ya teman-teman, atau kalau terlalu kaku juga nanti susah juga ya kita buat nariknya. Nah, setelah sudah rata semua kita tarik ya pakai mal-malan yang tadi kita bikin seperti ini. Satu dibikin cangkolan seperti itu ya. Kita tarik di atas relnya ya teman-teman seperti ini. Hati-hati ya, penarikan ini harus terus sejajar ya, stabil ya teman-teman, biar motifnya tidak berbelok-belok ya. Seperti ini. Satu kali tarikan itu biasanya belum langsung jadi ya teman-teman, harus berkali-kali diulang-ulang sampai jadi. Nanti pas keduanya kita tariknya itu harus dengan adukan yang lebih basah ya teman-teman. Nanti kalau sudah jadi seperti ini, kasaran dulu ya teman-teman. Nanti baru ditunggu sampai mengering. Setelah sudah lumayan mengering, nanti baru kita pakai ajian. Kalau sudah pakai ajian biar hasilnya halus ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasil pertama ya, masih motifnya itu masih belum kebentuk ya, baru cuma garis-garis sama tonjolan-tonjolan seperti itu ya teman-teman. Tapi ini nggak apa-apa ya, nanti kalau sudah pakai ajian nanti hasilnya akan bagus ya teman-teman. Ya kalau sudah kering ditunggu kurang lebih 1 hari lah. Ini lalu kita pakai ajian ya, pakai ajian langsung. Jangan lupa ajiannya yang sudah jadi ya, semen saja, cuma semen, diratakan seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai ada ini ya, batu atau kerikil ya, itu akan sangat mengganggu sekali untuk membentukkan motif ya teman-teman. Untuk pertama ajian ini ya encer saja ya, tapi jangan terlalu encer ya, supaya mudah untuk membentukannya. Nanti saat proses pengajian ini juga harus sampai jadi ya, diulang-ulang. Nanti 1 kali tarikan kita tunggu sampai sedikit mengering, lalu kita baru timpa lagi dengan adukan semen lagi, lalu kita tarik lagi ya teman-teman. Harus butuh kesabaran ya saat membuat motif seperti ini, karena seringkali ketika menarik itu banyak yang belum terbentuk, terus banyak yang rusak lagi kayak gitu ya teman-teman. Setelah seperti ini kita tarik lagi ya dengan mal-malan ya yang tadi ya teman-teman. Tarik saja langsung seperti ini. Saat proses penarikan ini juga harus terus sejajar ya teman-teman antara rel kanan dan kiri, supaya hasilnya itu tidak berbelok ya teman-teman. Jangan lupa rel juga harus dibersihkan biar proses penarikan itu hasilnya halus. Ratakan lagi ya teman-teman. Pokoknya di tempat yang sederhana pun bisa ya, karena kita langsung bikin di atas tanah ya teman-teman. Asalkan tanahnya itu kita bikin ya rata dulu, padat ya seperti itu. Diajit terus sampai halus, sampai jadi motifnya ya, sampai kebentuk semua. Jangan sampai ada pori-pori atau motif yang belum terisi. Pokoknya harus sampai rapih ini prosesnya ya teman-teman. Ini membutuhkan ketelatenan sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman kurang sabar, tinggal mungkin pesan saja ya teman-teman, atau suruh orang untuk membuatnya ya. Nanti seperti ini ya. Kalau sudah ditarik, ditunggu sampai sedikit mengering ya, ditunggu kisaran setengah jam, lalu tarik lagi ya teman-teman. Kalau sudah satu proses penarikan sampai semua motif terisi semen sampai rata, jangan sampai ada yang kelewat, nanti kita baru siraman yang kedua, yaitu dengan ajian lagi tapi lebih encer ya, untuk mengisi ruangan-ruangan yang masih kosong ya teman-teman. Jangan lupa ya subscribe-nya.
teman-teman. Ya, kita tarik lagi ya teman-teman. Motifnya terlihatnya simple ya teman-teman, tapi prosesnya lumayan lah, memakan waktu dan tenaga ya teman-teman. Tapi ini bisa buat nyetak berkali-kali ya teman-teman. Dari motif ini bisa buat motif lebar berapa gitu ya teman-teman. Ya, setelah sudah jadi ya teman-teman, kurang lebih seperti ini cetakannya. Ini nanti kalau sudah jadi, ajian sudah kering seperti ini, lalu diamplas ya. Jangan lupa sebelum mencetak itu kita amplas supaya halus. Dengan amplas yang halus mungkin 120, amplas 120 halus. Pokoknya sampai halus semua. Diamplasnya pakai air ya teman-teman. Karena kalau tidak pakai air susah, kita ngamplasnya akan kesusahan. Lalu dibersihkan sampai semuanya kering dari sela ke sela. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe-nya ya, komentarnya ditunggu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian panjang umur, dimudahkan rezekinya ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau masih banyak kekurangan. Kalau masih ada yang kurang jelas mungkin bisa di kolom komentar ya teman-teman, bisa ditanyakan bagaimana caranya. Lain kali akan saya bikinkan caranya mencetak GRC ya teman-teman, bagaimana hasilnya supaya rapi. Ya, kurang lebih seperti ini sudah jadi. Ini sudah siap untuk cetak ya, seperti ini ya. Ini hasilnya yang sudah dicetak tadi. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe-nya ya teman-teman, supaya bisa terus membangun channel ini. Kayak seperti ini ya, hasilnya rapi ya, lurus. Untuk pencetakan sendiri terserah kalian mau bagaimana kita seketnya, tinggal di seket aja. Kalau bahasa proyeknya itu di bagisting ya, di seket-seket kasih garis, nanti sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan ya teman-teman. Mau dibuat tiang, mau dibuat seperti ukuran keramik, atau mau dibuat lebar seperti ini ya teman-teman. Ini bebas ya, terserah. Ini cetakannya sangat serbaguna sekali ya teman-teman, bisa buat berbagai ukuran, terus untuk berbagai lokasi atau berbagai tempat ya teman-teman. Oke, terima kasih sekali udah nonton channel saya ya teman-teman. Jangan lupa bantuannya. Semoga kalian semua sehat selalu ya teman-teman. Terus dimudahkan segala urusannya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.